sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Sekarang pajak jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun, pendapatannya 8 triliun. Wah bisa dilapis 2 tingkat. Berarti ya selesai. Nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja apa cukup? Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Betul ya, Pak? Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Tahun ini, yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya. Kenapa? Karena saya hidup dengan mereka. Saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1, mereka ambil 5. Gratis 1, 5. Ponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis. Saya pernah ngasih yang oleh dia, yang pasar dia disewakan, dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Deddy Mulyadi, nggak usah nunggu orang lain. Tetapi juga rakyat juga punya karakter itu, punya karakter serakah. Kamu lihat nih kalau di sawah, kan ada juga rakyat yang rajin geser-geser sawah. Ingat loh, kemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita. Saya ini hidup di desa tiap hari di rumah Papua. Babat rumput saja harus gubernur hari ini. Khofifah telah diperiksa KPK terkait dana hibah miliaran. Khofifah, Gubernur Jatim, akhirnya buka suara usai diperiksa KPK selama 4 jam. Ia mengklaim penyaluran dana hibah dilakukan sesuai prosedur dan hasil musrenbang. Tapi, pertanyaannya, kenapa KPK tetap memanggilnya? Ada apa dengan dana 7,8 triliun rupiah itu? Menurut kamu, ini cuma klarifikasi, atau ada sesuatu yang belum terungkap? Tulis pendapatmu di komentar. Guys, tahu gak kalian? Khofifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik, bro. Tapi yo, ojo seneng dhisik. Khofifah, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi tentu kita senang. Pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun, tentu pelaku-pelakunya ini yone isok yang dijerat hukum, tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka, dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi, dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Khofifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih, bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat Keramat.
Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur, pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian, apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Khofifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik. Khofifah diperiksa KPK, dicurigai atas 2 kasus besar. Ini dia faktanya, nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, tengah jadi sorotan. Ia dilaporkan ke KPK, bahkan kantornya ikut digeledah. Bagaimana bisa? Yang pertama, Khofifah dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat Menteri Sosial tahun 2015. Kasusnya soal proyek validasi data kemiskinan senilai hampir 400 miliar rupiah. Laporan ke KPK ini mencuat lagi usai audit BPK mencurigai adanya pengadaan fiktif dan laporan palsu dari daerah. Yang kedua, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim karena kasus dugaan suap dana hibah KONI dan kelompok masyarakat. Katanya, aliran dana dari APBD diduga tidak transparan. Tidak beretika. Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur itu tidak beretika. Karena sifat pemimpin adalah mempunyai etika yang mau tahu dan mau mendengar kesulitan masyarakatnya. Masyarakat Jawa Timur ingin adanya penghapusan pajak tunggakan benda kendaraan bermotor, tetapi gubernurnya masih bergeming. Berbeda dengan Jawa Tengah yang mempunyai etika yang baik, karena Jawa Tengah mempunyai barometer adat istiadat etika dan sopan santun, yaitu di Yogyakarta. Saya berdiri di Malioboro sebagai ikon barometer Yogyakarta. Demikian dari Malioboro, Yogyakarta, Jawa Tengah. Khofifah diperiksa KPK. Ini berita yang kita tunggu berbulan-bulan. Setelah bulan yang lalu dipanggil oleh KPK, Gubernur Jawa Timur mangkir, malah pergi ke Cina dengan alasan tidak bisa menghadiri penyidikan KPK karena menghadiri wisuda anaknya di China. Besok tanggal 10 Juli, Kamis, Khofifah akan diperiksa KPK di Polda Jawa Timur. Saya sih tidak mempersoalkan mau diperiksa di mana. Yang penting KPK tidak diam, KPK harus memeriksa Khofifah. Teman-teman, ingat korupsi ini merugikan APBD kita triliunan rupiah. Itu dilakukan oleh teman-teman DPRD Jawa Timur. Bagi saya, tidak mungkin gubernur tidak tahu. Tidak mungkin tidak ada peranan gubernur. Ingat, semua proposal itu diajukan kepada gubernur. Uang triliunan yang jadi bancaan ini tidak ada evaluasi, tidak ada kontrol dari gubernur. Maka menurut saya ini adalah pembiaran, ugal-ugalan, duit negara, duit pemerintah provinsi, duit APBD dipakai bancaan. Kasus ini berulang setiap tahun. Dan Khofifah sebagai gubernur mendiamkan. Maka menurut saya KPK harusnya tidak hanya mengobok-obok teman-teman DPRD Jawa Timur, teman-teman eksekutif harus diobok-obok. Gubernur, wakil gubernur, sekda siapapun yang di sana dia tidak terlibat aktif untuk mencegah terjadinya korupsi, maka menurut saya dia layak untuk dijadikan tersangka.
Ayo teman-teman, kita viralkan konten ini, bagian dari desakan kepada KPK supaya tidak hanya menetapkan tersangka itu dari DPRD Jawa Timur, eksekutif. Kalau gubernur terlibat, kalau Khofifah terlibat, tidak usah sungkan, tetapkan dia menjadi tersangka supaya gubernur Jawa Timur bisa dipimpin orang yang baik, orang yang pro rakyat, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Bukan seperti sekarang ini, banyak kasus korupsi. Bank Jatim 500 miliar, Dinas Pendidikan puluhan miliar, banyak jalanan rusak, banyak pungli di sekolah-sekolah SMA, dan Khofifah tidak bisa menyelesaikan, justru mendiamkan kasus korupsi ini. Pekan kemarin, Hakim meminta JPU untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, sebagai saksi untuk menerangkan berkaitan dengan BAP dari almarhum Pak Kusnadi yang menjelaskan berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tidak hanya di legislatif tapi juga ada di eksekutif. Sehingga untuk menjelaskan itu, Hakim meminta JPU untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur menjelaskan bagaimana proses-proses dan mekanisme hibah Kopmas di eksekutif. Nah, karena pekan kemarin Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir karena ada agenda lain, maka dijadwalkan ulang untuk Kamis ini, rencana siang. Jadi nanti teman-teman bisa memantau, mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan. Guys, tahu gak kalian, Khofifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik, bro. Tapi yo ojo seneng dhisik. Khofifah, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi tentu kita senang, pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun, tentu pelaku-pelakunya ini yone iso yang dijerat hukum tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka. Dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Khofifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih, bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat keramat. Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur, pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian, apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Khofifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik